pejabat-pejabat pembohong mau membodohi masyarakat bahwa tidak ada penebangan. Allah tunjukkan melalui tentaranya namanya air. Dia keluarkan semua itu pohon-pohon dari dalam gunung yang sudah digondol. Berapa gelondongan kayu yang keluar lengkap dengan nomor-nomornya. Tidak mungkin itu gara-gara cuaca, itu gara ulah tangan-tangan manusia. Maka Allah turunkan bencana. Allah itu bukan maha menyiksa, tapi Allah maha penyayang. Allah itu bukan maha penganiaya, tapi Allah maha rahim. Tidak mungkin Allah serta-merta turunkan bencana kecuali diundang. Apa yang mengundang bencana? Menurut Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 61, wa yakfuruna bi ayatillah, mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Saya kasih kau sawit, saya kasih kau batu bara, saya kasih kau timah, saya kasih kau alam yang baik, saya kasih kau iklim yang bagus. Orang Jepang tidak mesti bikin hidup kalau tidak beli baju 1 tahun. Lain bajunya musim dingin, lain musim panas, lain musim salju, lain musim semi. Indonesia satu baju 1 tahun bisa kau pakai. Allah kasih itu, nikmat Allah. Tapi kalau kau kufuri, inna adzabi ladzadid, kata Allah, tajani lo callako, tunggu saya kusiksa kamu. Dan kalau sudah turun siksaannya, beriman tidak beriman kena kita semua. Kenapa? Karena orang beriman membiarkan orang fasik. Kau lihat Pak Prabowo, ini Menteri Kehutanan selama ini kerjanya apa? Kerjanya ngerusak hutan, ngerusak alam Indonesia. Sejak zaman merdeka, Menteri Kehutanan itu kerjanya apa? Kerjanya apa? Ini yang nyolong kayu, yang jadi perampok, ini yang ngerusak alam, ini yang jelas pejabat. Orang yang punya jabatan. Kalau rakyat kecil cuma nebang kayu jati segede jari tangan aja divonis 5 tahun penjara tuh Nenek Hasnah tuh yang dituduh nyolong kayu jati, katanya di kebun sendiri tapi di penjara 5 tahun tuh Nenek Hasnah. Lah ini yang nyolong kayu gelondongan nggak terhitung jumlahnya berapa ton kubik, berapa ton miliar kubik ini. Coba hutan di seluruh Indonesia itu habis sama pejabat. Orang biasa, rakyat biasa, mana mungkin melakukan ini? Ini mah pejabat ini. Mau dibawa kemana itu kayu? Diekspor ke luar negeri, guys. Diekspor ini. Kayu-kayu kayak gini diekspor nyampe ke Arab, nyampe ke negara-negara maju yang nggak punya hutan. Negara-negara yang nggak punya hutan tapi bisa dia itu rumahnya terbuat dari kayu-kayu yang sangat-sangat besar kayak begini ya, yang diameternya itu manusia dewasa berdiri saja sama kayu masih tinggi kayu yang udah rubuh tuh, kayu udah rubuh itu. Ini pejabat ini yang kelakuannya gini, bukannya ngangkut bantuan bencana alam malah ngangkutin kayu kayak gini nih. Menteri Kehutanan kemana aja ini selama merdeka sampai sekarang ini? Kerjanya apa? Kerjanya cuma gundulin hutan itu, gundulin hutan. Ini para pejabat-pejabat ini kelakuan pejabat. Bukan kelakuan rakyat ya, kelakuan pejabat ini yang gundul-gundulin hutan kayak gini. Banjir bandang di mana-mana itu akibat ulah pejabat yang merusak hutan, dijadiin pertambangan, hutan digundulin, kayu-kayu warisan leluhur itu, kayu sejak dunia ini diciptakan itu kayu itu udah numbuh di situ, harusnya mah dijaga. Ini malah digundulin, ditebang, dijualin, jadiin duit. Aduh, rakus-rakus, rayap semua para pejabat itu, rayap kayu. Saya ingatkan yang paling penting, hati-hati ya. Hati-hati. Kita dengan Aceh baru punya perjanjian damai 20 tahun, saudara. Hati-hati. Hati-hati. Sebelum 20 tahun dulu Indonesia sama Aceh perang, saudara. Bertahun-tahun perang, saling tembak, saling culik, saling bunuh. Dan banyak orang tidak berdosa jadi korban, perempuan, anak-anak, saudara. Hati-hati, jangan sampai kalau Aceh tidak diperhatikan nanti mereka kecewa. Kalau mereka kecewa nanti mereka keluar dari perjanjian. Kalau mereka keluar dari perjanjian, mereka akan angkat senjata lagi untuk lawan Republik Indonesia, saudara. Dan ingat, hari ini saudara, suara-suara minta Aceh merdeka itu meluas. Yang tadinya dulu nggak mau Indonesia Aceh merdeka, sekarang jadi mau. Saudara, kenapa? Karena mereka merasa kenapa kami nggak diperhatikan? Padahal harta kekayaan Aceh banyak dibawa ke pusat. Minyak kami disedot, gas kami disedot, emas kami disedot, yaitu tambang kami disedot. Kenapa begitu kami susah? Mencairkan bantuan aja juga susah. Hati-hati. Saya hanya berikan peringatan kepada pemerintah pusat, kalau besok Aceh marah, mereka bergerak, angkat lagi senjata, jangan salahkan bangsa Aceh. Introspeksi diri, saudara. Saya ini pulang pergi bolak balik capek ke Aceh, saudara. Bukan buat mengeluh, bukan. Saya ke Aceh dalam rangka apa? Untuk merangkul mereka. Dari dulu mereka mau merdeka, saya nasihati jangan. Yuk kita bersatu. Mereka mau bergerak, kita nasihati jangan.
perang itu tidak indah, damai itu indah. Sampai kemarin hampir-hampir mereka bergerak mau merdeka gara-gara soal 4 pulau, saudara. Saya terbang lagi ke sana, kumpulkan umat di lapangan, ribuan yang hadir. Kita bujuk mereka, kita ajak diskusi, tokohnya, para ulamanya, adem, saudara. Nah, sekarang mereka minta bantu dong. Pemerintah pusat, saya yakin Prabowo-nya, Menteri Keuangannya, saudara, udah menyiapkan dana. Bahkan Menteri Keuangan sudah mengatakan ada 60 triliun yang siap diturunkan ke Aceh. Lekas segera. Ini kadang-kadang bantuan dari atas ke bawah, saudara, ini lewat pintu-pintu, saudara. Di setiap pintu disunat-sunatin, saudara. Sampai di bawah tinggal ampasnya doang. Udah ngaku aja lah di Indonesia begitu, betul? Betul. Kalau perlu 60 triliun, biar Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya bawa langsung itu uang ke Aceh, bawa langsung ke Sumatera Utara, bawa langsung ke Sumatera Barat. Bikin satu tim yang independen mengawasi penggunaan dana tersebut. Tidak boleh dikorupsi, saudara, betul? Kadang-kadang ini koruptor buat betul, saudara. Sampai duit bencana dimakan juga. Relawan Jokowi, ini saya bukan politik ya. Kalian memframing negatif tentang Pak Anies. Ini bukti kalau beliau itu punya relawan humanis. Relawan humanis ini selama ini melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Termasuk beberapa saat ini, relawan humanis yang dipimpin langsung oleh Bapak Anies Rashid Baswedan melakukan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ini buktinya. Mana relawan Jokowi dan para pendukung Prabowo? Banyak sekali yang sesak, banyak sekali yang demam, yang membutuhkan bantuan. Sementara kita kekurangan tenaga. Saya di sini berjuang, mohon bantuan buat teman-teman untuk segera membantu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa melakukan bantuan pengobatan gratis terhadap masyarakat yang tertimpa bencana banjir di daerah Aceh Tamiang. Dan Masya Allah ya, masyarakat di sini membutuhkan sekali tim medis ya. Anda di sini sendiri, tim dokter tanpa perawat, berjuang sendiri. Obat-obatan sudah mulai menipis dan banyak sekali di titik-titik yang Anda temuin, mereka belum ada dokter, belum ada perawat, bahkan obat pun nggak ada ya. Bahkan obat tidak ada. Jadi saya meminta bantuan untuk diberikan bantuan tim medis dan obat-obatan. Banyak sekali yang sesak, banyak sekali yang demam, yang membutuhkan bantuan. Sementara kita kekurangan tenaga. Saya di sini berjuang, mohon bantuan buat teman-teman untuk segera membantu kita mengirimkan obat-obatan dan tenaga. Baik, jazakallahu khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.